Yuk, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam, kembali lagi dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Luki Adi Nugroho, Enggar Wahyu Aji, Theo Aurelio, Azhara Safira Devi, Fikri Hidayatullah, dan juga Salma Della Sagita. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh teknologi dalam lingkup masyarakat. Monggo, Mas Enggar. Ya, Bapak Luki. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu teknologi. Yang teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Dan masyarakat di lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan oleh teknologi. Apalagi seperti keadaan saat ini, kita membutuhkan teknologi yang sangat canggih dan apalagi kita udah di era 4.0 yang berarti kita harus mengerti teknologi dan pastinya kita nggak bisa tanpa teknologi, ya kan teman-teman? Ya, betul. Betul. Iya, benar. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa untuk sekarang ini, masih menggunakan teknologi ya formal lah untuk kegiatan belajar mengajar, untuk kuliah dan lain-lain. Munculnya teknologi ini telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lainnya manusia-manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberikan keuntungan, membuat waktu bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Nah, di sini kita nggak mau kan ketinggalan zaman di era yang super canggih ini. Oleh karena itu kita mendatangkan narasumber-narasumber yang tahu tentang teknologi. Yang pertama saya akan uh, mengulik tentang pengetahuan si Mbak Salma ini, narasumber yang cantik banget sih katanya. Nah, Mbak Salma, tolong dong jelasin tentang definisi teknologi. Menurut Mbak Salma tuh apa sih teknologi itu? Silahkan. Oke, terima kasih waktunya buat Mas Enggar. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngejelasin pertanyaan dari Mas Enggar. Jadi menurut aku teknologi itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah aktivitas kita saat ini. Karena saat ini tuh kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi itu makin lama makin canggih nih, ya kan? Yang dulu komunikasi cuma pakai surat, ya kan? Harus nunggu 2-3 hari keburu kangen, ya kan? Nah, sekarang tinggal lewat WA doang, ya kan? Tapi tergantung, yang sana balas apa enggak. Kalau enggak, ya sama aja kayak nulis surat, ya kan? Nah, setelah itu apa ya? Hal itu tuh membuat teknologi itu
membantu kita untuk dapat mengakses informasi secara lebih cepat gitu loh. Kayak nonton gosip mesti lebih cepat lewat internet daripada lewat TV, ya kan? Apalagi sekarang di era pandemi nih. Di pandemi ini teknologi itu memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran saat pandemi COVID-19. Di COVID-19 ini, ya kan? Apalagi COVID-nya nggak selesai-selesai. Aku jadi pengen ketemu sama Kating. Bisa tebar pesona gitu kan. Tapi nggak bisa gitu. Terus misalnya kalau buat anak-anak yang masih sekolah tuh, siswa-siswa, kan mesti melakukan pembelajaran online dan itu memerlukan teknologi. Teknologi itu berperan sebagai pembantu untuk melakukan interaksi antar guru dan siswa. Itu Mas Enggar. Oke. Berarti menurut Mbak Salma ini teknologi perbedaan dari zaman dulu dengan modern yang teknologi modern sekarang tuh kita lebih efektif dan efisien dalam penyampaian apapun yang kita inginkan gitu. Iya Mas Enggar, apalagi dengan adanya COVID ini, teknologi itu semakin dikembangkan. Misalnya setiap kita mau masuk ke mall, kita mau masuk ke mana, setelah cuci tangan, pasti kita ditembak kan. Tapi ditembak bukan untuk jadi pacar, Mas. Ditembak biar tahu suhunya nih anak berapa, ya kan? Oh ya, paham. Oke, gitu Mas. Ya, makasih. Definisi dari Mbak Salma cukup menarik dan sangat menarik banget bagi kita host yang cukup paham dalam mencerna apa definisi dari Mbak Salma. Dan yang kedua, kan kita bicara tentang apa pengaruh teknologi dalam masyarakat kan. Nah, yang kedua ini ada narasumber cantik juga, yaitu Mbak Ara. Halo Mbak Ara. Mau nanya dong, menurut Mbak Ara tuh apa pengaruh teknologi dalam masyarakat sekarang? Menurut Mbak Ara aja apa? Menurut aku ya, teknologi dalam masyarakat tuh pengaruhnya sangat besar sih. Sebagai wadah mempermudah kita mendapatkan informasi, mempermudah kita berkomunikasi, dan juga teknologi itu membuat kita kaya pengetahuan yang tadinya kita nggak tahu, jadi kita tahu. Kita juga bisa belajar sendiri di situ, otodidak, nggak usah suruh orang lain ngajarin, kita bisa searching sendiri, cari sendiri. Kita flashback ke zaman dulu-dulu ya. Kan zaman dulu tuh belum ada nih teknologi. Teknologi tuh belum secanggih sekarang. Semuanya kita lakukan tuh secara manual. Apa-apa kita ke sana, ke sini, capek, kerja keras gitu kan. Harus berkeringat gitu. Contoh kecilnya tuh seperti yang Mbak Salma tadi sampaikan, kayak mengirim surat. Kalau zaman dulu kan mengirim surat tuh harus ke kantor pos dulu, baru suratnya itu bisa ke seseorang yang kita tuju. Dan itu tuh menurutku sangat ribet, seperti yang tadi dikatakan Mas Enggar ya, ribet dan ketinggalan zaman. Nah, dan waktu yang dibutuhkan itu ya nggak sebentar. Itu tuh lama, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, seperti kayak balasan doi gitu. Lama, sedangkan kita cepat. Nah, kan tapi sekarang tuh kita udah masuk di zaman modern.
Kita bisa akses semua apapun yang kita mau. Menurut pandangan saya sih, di zaman modern ini tuh kita dipermudah dengan adanya teknologi. Seperti adanya sosial media, YouTube, WhatsApp, Instagram, kita bisa chattingan, video call. Ya, cuma tinggal ngetik aja, kita ngetik, terus kirim, tuh udah sampai ke seseorang yang kita mau. Gak usah lama-lama gitu. Dan teknologi itu juga, gimana ya, seperti yang Mbak Salma tadi sampaikan, di saat COVID-19 ini, kita lagi dilanda COVID-19 ini tuh, teknologi itu sangat berguna banget bagi kita. Kita mau tidak mau tuh harus bisa dengan teknologi. Kita harus bisa memakai handphone, memakai laptop, kita harus Google Meet, kan kita menjaga jarak, social distancing, nggak boleh berkerumun, jadi kita di rumah masing-masing gitu. Kita berkomunikasi melalui jarak jauh. Jadi menurutku teknologi itu berguna banget sih di saat ini, di saat COVID-19 ini. Dan yang nggak cuma positif aja sih teknologi itu, ada juga dampak negatif yang nggak begitu banyak sih dampak negatifnya, tapi lebih banyak ke dampak positifnya sih kalau di sekarang gitu Mas Enggar. Oh, jadi pengaruh dari teknologi dalam masyarakat ini sangatlah penting ya. Di Dan masa sekarang ini, di masa COVID-19 ini sangat penting banget. ya. Dan di masa pandemi ini teknologi sangatlah digunakan secara 100% lah. Dibilang gaptek, ya nggak gaptek, tapi kita harus ikutin itu buat kita nantinya ke depannya di saat pandemi ini, khususnya untuk para mahasiswa, terus para siswa-siswi yang masih belajar di bangku sekolah dasar. Nah, kalau contoh kan anak SD, belum tentu kan pada punya handphone, pakai kan itu salah satu dampak yang negatif bagi kita, bagi yang nggak punya handphone, terus apa, di masalah letak geografis kita yang mungkin terpencil. Nah, dari ini kita sudah dapat definisi dari teknologi oleh Mbak Salma tadi, dan pengaruh apa di dalam masyarakat ini udah dijelasin sama Mbak Ara. Dan kita lanjut ke Bapak Luki untuk menanyakan ke Mas Enggar, lagi. Ya, Mbak sebelum Salma. lanjut, aku mau menanggapi argumen yang dikatakan oleh Mbak Ara. Jadi, Ya. halo Mbak Ara. Halo Mbak Salma, gimana? Jadi, kan di masa pandemi ini kita harus menjaga jarak ya. Jarak antara kita dengan orang yang di depan kan. Ya kan? Yang penting tuh nggak ada jarak di antara hati gitu loh. Ya benar banget gak sih? Ya, wih gila gak sih aku yang diputusin gitu loh. Udah, sekian Mas. Ya. Di sini malam ini narasumber kita cukup gimana ya? Mungkin hatinya lagi sepi deh. Tolong yang intinya ambiar. Intinya hatinya lagi ambiar. Lihat Sama. Lihat hari ini narasumber. Sama sih seperti saya. Narasumbernya lagi. Seperti hostnya ini. Sama sih. Lihat podcast ini tolong dong, kalau ada yang minat sama Mbak Salma, nanti PC aku nanti ada Tolong ini ya. Swipe up.
Ya lanjut. Ya, oke. Ini masih ada 2 narasumber yang belum kita ulik-ulik pengetahuannya. Silahkan Bapak Luki untuk Iya. mempertanyai kedua narasumber kita, yaitu Mas Tio dan Fikri Hidayatullah. Oke. Silakan. Penjelasan dari narasumber cukup menarik semua ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan narasumber Mas Fikri. Menurut Mas Fikri, apa dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dalam lingkup masyarakat ini? Menurut saya sih dampak positif yang bisa kita ambil dari berkembangnya teknologi di zaman sekarang itu banyak ya. Seperti yang dibilang sebelumnya, bisa mempermudah dalam komunikasi. Kalau misalnya dulu kan, saya dulu pernah nembak cewek kan pakai surat. Terus itu jangankan pesan tidak tersampaikan, pesan pun tidak tersampaikan itu. Masuk. Aduh, Pak Salma itu gimana tuh, Pak Salma? Aku Jadi, padamu, Mas. Jadi dengan berkembangnya teknologi ini kan mempermudah kita lah dalam komunikasi dengan beberapa kali ketika langsung terkirim gitu kan. Selain mempermudah komunikasi juga, teknologi ini juga berperan penting dalam misalnya kita kalau mau berpergian misalnya. Kan sekarang ada aplikasi ojek online kan, jadi kita mau pergi kemana bisa tinggal pesan. Kalau mau pesan makanan juga bisa, begitu. Itulah perkembangan yang sangat besar di era teknologi 4.0 ini. Untuk dampak negatifnya sih, itu sebenarnya sendiri kembali lagi ke kita ya. Bagaimana cara kita bijak dalam mempergunakan teknologi itu. Teknologi juga sekarang ini berkembang canggih, semakin waktu semakin cepat, jadi kita kurang bisa beradaptasi dengan mudah dengan adanya teknologi yang terlalu cepat ini, karena mungkin kita pikir teknologi 5 tahun ke depan gitu, bisa saja teknologi bisa 1 tahun ke depan lagi bisa lebih canggih justru, begitu sih menurut saya. Oke, berarti menurut Mas Fikri ini untuk perkembangan teknologi itu tidak bisa diduga-duga ya, karena dengan sangat cepatnya itu perkembangan teknologi dalam masyarakat ini. Oke, iya, terima kasih Mas Fikri. Selanjutnya Mas Tio, menurut Mas Tio, dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dalam lingkup masyarakat ini, menurut pendapat Mas Tio sendiri itu seperti apa? Oke, dipersilakan. Saya cuma karena dari narasumber Salma, Kak Salma, dari Kak Ara, dari Kak Fikri juga itu semuanya sebenarnya signifikan. Apa positif sama negatif yang kita dapat sebenarnya dari teknologi? Karena kita tahu sendiri teknologi itu alat bantu kita untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan lah ya sebagai manusia. Mungkin kalau dari dampak positifnya itu banyak yang dapat kita ambil, kayak kita untuk zaman sekarang kita mau cari apa-apa juga tinggal akses internet, ada yang namanya internet. Apa tuh susah-susah buat cari orang atau gimana, cukup buka internet aja itu udah simpel. Istilahnya aktivitas kita buat mengakses apapun, buat akses pekerjaan kita, kegiatan kita segala macam itu bisa dilakuin dengan gampang gitu. Terus kalau buat dampak negatif, karena yang namanya positif itu pasti ada istilahnya kayak dark side-nya atau dampak negatifnya itu pasti ada, karena itu selalu beriringan. Iya. Nggak mungkin lepas. Kayak kalau gunanya terlalu besar atau terlalu kayak anak zaman sekarang, kebanyakan itu mereka kurang diperhatiin sama orang tuanya. Mereka bebas untuk mengakses apapun, itu bebas. Iya.
Nah, di situ kita bisa lihat dampak negatifnya, takutnya ya kita nggak ada yang tahu ya, pasti ada lah kayak mungkin akses yang kurang kurang bagus lah. Itu salah satu dampak negatifnya. Karena ya gitu kan, semakin besar teknologi yang kita dapat, semakin besar teknologi yang kita dapat, pasti dampak negatifnya itu juga besar juga. Karena itu nggak bisa kita pungkiri juga. Jadi ada positif, ada negatif yang selalu di. Oke, ya cukup jelas sekali ya penjelasan dari Mas Tio juga ini. Oke, gimana Mas Enggar? Ya, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup bagus pengetahuannya dan sangatlah menarik sih jawabannya. Ada yang Ya, betul. suka glamor, humoris, terus ada yang serius, tapi menarik. Ya. Kita lanjut deh. Di sini mengawali tentang apa itu teknologi dan pengaruh apa yang terjadi dan teknologi itu hal yang terpenting bagi kita yang sudah mengerti apa itu kegiatan-kegiatan yang menggunakan teknologi lebih canggih sih. Jadi teknologi menjadi wadah buat kita, entah itu cita-cita kita, entah itu mau minat kita, entah itu usaha kita tidak terlepas dari teknologi. Nah, contoh satu hal yang paling utama dalam teknologi ini yaitu penggunaan ya, di suatu penggunaan yang kita jelajah di dalam teknologi, entah itu aplikasi-aplikasi yang memuat tentang apa isinya, itu kan kita bebas mengakses dan tidak ada yang mengetahui bila kita mengakses apa kecuali server yang ada di atas, maksudnya ada yang memegangkan di teknologi itu. Nah, kita hanya memberikan suatu peringatan apabila mengakses teknologi itu sangatlah berbahaya dan jangan sampai Privasi data-data pribadi kita. data-data privasi kita sampai tersebar ya. Contoh kasus itu ya kita udah 18 plus kan ini. Nah, kita tahu kan mana yang buruk, mana yang baik. Contoh kasus tuh yang lagi booming tuh kayak Gisel tuh. Nah, kan itu sangat viral kan di media sosial dengan Kalau Gisel langsung lancar ya Bun otaknya. Ya sih, cuman contoh. Jadi kita ambil contoh yang gampang aja. Kan kalau contoh gampang tuh yang buruk-buruk kan kita cepet kan nanggapnya. Cuma tetap harus dihindarkan. Nah, cepet. Terus kita jangan terpengaruh kayak gitu. Jadi kita nggak usah lah mengakses yang enggak bermanfaat bagi kita. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Bapak Logi gimana sih teknologi itu? Iya. Kalau kita host kan kita sedikit-sedikit tahu tentang teknologi. Coba deh jelasin Bapak Logi. Ya, memang kalau menurut saya perkembangan teknologi saat ini tuh memang benar-benar sangat pesat ya. Dan dibarengi dengan kebiasaan masyarakat saat ini, yaitu dengan menggunakan komunikasi dengan menggunakan WA ataupun Instagram. Tapi tetap di lain itu tetap harus ada privasi yang kita jaga.
Itu aja sih untuk opini dari saya pribadi. Ya, bisa closing Bapak Luki Iya, dan oke. ambil kesimpulan dari ini semua. Ya, kesimpulan dari pembahasan malam ini, untuk penjelasan dari narasumber juga sangat informatif juga sih. Dan juga sangat menarik juga emang untuk membahas tentang teknologi dalam masyarakat ini. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.